Assalamualaikum teman-teman. Ya, serius nih. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon marah-marah, ya ngamuk, ya, melawan kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ya serius nih. Ya Allah. Apa nggak nyampe itu beliau? Apa beliau nggak paham-paham juga gitu loh. Ya, terhadap penjelasan yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait ya study tour. Ini beliau mohon maaf ya, kepala dinas ini. Apakah beliau ini belum nyampe di sininya atau bagaimana? Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya. Dan lagi-lagi teman-teman, hal ini tuh seakan-akan menambah deretan ya orang-orang oknum-oknum pejabat yang mereka ini ya seakan-akan menunjukkan ya tidak ya pro terhadap rakyat kalau saya duga. Ya, kemarin ada Menpar ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, Mendik ya, Menteri Pendidikan Dasar Menengah ya. Pak Abdul Mukti. Kemudian ada lagi tuh anggota DPR ya, Ketua Komisi 10. Nah, sekarang dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon. Ini ngamuk-ngamuk teman-teman. Ya ngamuk-ngamuk gak jelas kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan seperti apa videonya, baiknya coba langsung kita lihat nih. Ya, silakan nih teman-teman. Akan memboikot. Captionnya teman-teman ya, lawan arus ya, Kadis Budpar atau Kepala Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Cirebon tolak kebijakan Deddy Mulyadi soal larangan study tour. Nah ini kan akhirnya kerugian, Kerugian. PAD kita. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy, ya namanya juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa, ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Insya Allah saya mengikuti YouTube-nya beliau itu saya senang. Ya, katanya selalu mengikuti YouTube-nya Kang Deddy teman-teman ya. Dan saya mengapresiasi banyak kebijakan ya beliau yang pro rakyat. Oke. Tapi mungkin dalam konteks ini beliau barangkali lupa atau katakanlah hilaf gitu aja. Mohon. Beliau menganggap Kang Deddy khilaf kali ini teman-teman ya tentang pelarangan kebijakan study tour. Untuk dievaluasi. Gimana Pak? Ada ancaman terhadap sektor pariwisata Pak mengenai kebijakan ini? Ya jelas dong. Tadi kan Apa aja? ya tingkat hunian yang mau ke sini turun. Ya kita mau ingin memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Cirebon, misalnya batik, ya kuliner, ya empal gentong dan orangnya akhirnya pada saat nantinya ke sini. Itu sudah ada Pak, ancaman itu sudah ada. Ya, sudah jelas. Ini salah satu indikatornya. Ya ini mungkin pengusaha travel kira-kira gimana nih Pak? Bapak pada ngelunggak. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kepala sekolahnya B, teman-teman. Tegas Kang Deddy ya. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan larangan piknik yang orang menyebutnya studi tour, kemudian studi kunjungan industri dan sejenisnya. Itu pasti menimbulkan kekecewaan bagi para siswa yang akan berangkat. Saya gak ada masalah dicaci maki, dibilang Deddy Mulyadi atau apapun ya, gak ada masalah. Gak ada masalah teman-teman. Karena saya ini orang tua. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua. Anda, para siswa yang kaya-kaya mungkin tidak ada masalah dengan keuangan. Iya, tuh teman-teman ya. Ya, semoga ini didengar. Ya, semoga ini didengar. Keluarga. Tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu harus menimbulkan beban utang. Bank Emok, pinjol, bank keliling, dan Jawa Barat ranking pertama untuk itu. Tentunya sebagai orang tua, seluruh tindakannya bisa jadi anaknya marah.
diarahkan untuk bagaimana memasak, bagaimana berkebun, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, bagaimana ikut bekerja, bagaimana membuat robot dan sejenisnya. Oke. Tetapi seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan ketika Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orang tua yang membangun arah pendidikan yang jelas bagi anak-anak. Iya. Nah, selanjutnya berapa sih Kang Deddy jumlah siswa sekolah yang pergi keluar provinsi itu? Namanya piknik itu, studi tour itu. Jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat Pak PJ waktu itu 111 SMA. Dan 111 SMA ya. SMK-nya dengan alasan kunjungan industri 22 SMK. Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan PTD, Inspektorat untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian Gas teman-teman beliau ya, nggak main-main. kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa. Nggak ada problem. Itu sama dengan rektor juga bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan ketua DPRD bisa jadi anggota biasa. Nah kemudian kan kalau SMK itu kan studi industri, kunjungan industri. Saya katakan industri itu di Jabar paling banyak. Industri apa aja ada. Nah jadi kan aneh, industri terhampar di Jabar, orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa, studinya kok ke luar Jawa Barat, kan menjadi aneh. Nah ini logika-logika yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, arah kebijakan pendidikan. Dan harus diingat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dana triliunan dalam setiap tahun, menyerap anggaran APBD yang cukup besar. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalaninya. Buat apa pemerintah mengeluarkan uang triliunan kalau pada akhirnya siswa menghambur-hamburkan uang triliunan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri dan kesenangan hidupnya saja. Termasuk juga barangkali bisa jadi ada kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum guru, oknum kepala sekolah. Pengen piknik mungkin kali ya. Gitu loh. Nah, untuk itu yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita ingin membangun masa depan yang baik dengan sikap pendidikan yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk semuanya. Pokoknya saya menyampaikan salam untuk semuanya. Semoga kita sehat dan semoga ke depan Jawa Barat lebih tertata, pendidikannya lebih terarah, dan orang tua ringan beban hidupnya. Dan kalau ada uang tidak dihambur-hamburkan, tetapi digunakan untuk investasi demi kepentingan masa depan. Coba teman-teman ya, bayangkan ya, sekelas kepala dinas pariwisata loh, seperti itu ya. Saya rasa apa yang disampaikan ya, argumentasi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait alasan beliau kenapa melarang ya kegiatan study tour itu cukup jelas dan mudah untuk kita pahami ya. Kok bisa-bisanya sekelas kepala dinas lagi ya kebudayaan dan pariwisata itu nggak connect gitu ya, nggak ngeh pikirannya sampai ke arah situ ya. Benar ya apa yang dikatakan tadi oleh Kang Deddy, bahwa bagi mereka atau bagi Anda yang memang ekonominya itu sudah Masya Allah di atas rata-rata ya, menengah ke atas, mungkin no problem ya, nggak ada sama sekali masalah terkait adanya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan study tour ya. Kalau bagi kalian yang mungkin orang kaya atau orang menengah ke atas ya, mungkin nggak ada masalah. Tetapi coba kita lihat kacamata di sisi yang lain. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin kehidupannya itu sangat sulit di bawah garis kemiskinan, yang mungkin untuk makan hari itu sudah sangat syukur. Itu yang kita lihat teman-teman ya, itu yang kita lihat. Bagaimana rasa empati kita terhadap mereka ya.
Bagaimana rasa kepedulian kita, rasa kemanusiaan kita. Ya. Dan benar ya, kalau ada sebuah perkataan ya, sebuah orang bijak yang berkata, orang itu nggak akan bisa mengerti orang lain, keadaan orang lain sebelum orang tersebut ya mengalami penderitaan yang sama, mengalami keadaan yang sama. Benar ya. Terkadang kita yang saat ini Masya Allah, Alhamdulillah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah untuk melakukan segala hal. Ya, mau pergi ke sini bilang, mau pergi ke sini tinggal lakukan. Mau beli ini tanpa mikir harga berapa, beli. Tapi di saat bersamaan kita ini seakan-akan nggak mau melihat saudara-saudara kita yang lain, nggak mau merasakan penderitaan mereka, nggak mau peduli, aware, ya, empati terhadap mereka. Ya berulang kali teman-teman, berulang kali disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya, bahwa kegiatan study tour itu hanya membuat ya menjadikan sebuah beban bagi mereka-mereka ini, keluarga-keluarga yang mereka ini hidup di bawah garis kemiskinan atau ya menengah ke bawah. Itu beban teman-teman. Ya, belum korban waktu, korban tenaga, capeknya, duit juga. Padahal di saat bersamaan kita sudah tahu pemerintah ini sudah menggelontorkan dana sekian triliunan loh tiap tahun. Untuk apa? Mensubsidi di dunia pendidikan agar keluarga ini ya, keluarga para siswa ini itu merasa terbantukan atau merasa tidak terbebani ya dalam hal ya pendidikan anak-anaknya. Nah sekarang kalau seperti ini diadakan lagi ya, kegiatan-kegiatan seperti ini, study tour, ya manasik haji bagi anak-anak TK, wisuda TK, ya coba TK di wisuda, SD wisuda lagi, SMP wisuda lagi, walah, ya apa nggak beban tuh bagi setiap orang tua? Ya tentu akan menjadi beban, karena di situ kita harus mengeluarkan dana teman-teman. Ya, coba masuk sekelas kepala dinas pendidikan, dinas pariwisata loh, ya. Bahkan tadi kita dengar katanya pertimbangannya kalau dilarang itu otomatis pendapatan daerahnya ya bagian pariwisata itu akan berkurang ya. Oke lah kita setuju di situ karena mungkin ya memang ya salah satu tanggung jawab beliau ya sebagai kepala dinas pariwisata itu agar bagaimana bisa ya meraup atau mengumpulkan dana ya atau pendapatan daerah sebanyak-banyaknya dari sektor pariwisata ya. Kalau soal itu ya memang kita harus maklumi tetapi kan bisa dilakukan tanpa harus kita targetkan ya, fokuskan hanya di pasar anak kecil ini saja teman-teman ya, anak-anak kita ini kasihan mereka Pak ya, keluarga-keluarga mereka ini kasihan, cukuplah mereka itu terbebani dengan biaya-biaya sekolahnya, pembayaran sekolahnya ya, tanpa kita harus lagi tambah-tambah di situ dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang pada hakikatnya faktanya di lapangan begitu banyak siswa yang mengeluhkan, bahkan banyak tuh yang komen di sini ya mengutarakan ya pengalaman mereka sewaktu study tour. Ya, tidak sedikit ya dari mereka yang mengatakan itu hanya sekedar jalan-jalan kosong saja. Ya, jalan-jalan kosong saja. Ya, tanpa ada hal nilai yang berkesan ataupun positif ya. Khususnya di sini ilmu yang bisa mereka dapatkan. Ya, itu teman-teman. Ya, masih banyak sektor-sektor pariwisata yang bisa kita kembangkan di daerah kita. Selain daripada kita hanya fokus di masalah itu tadi, ya anak-anak. Ya, kunjungan study tour itu masih banyak hal yang lain, masih banyak. Dan terkait hal itu sebenarnya sudah disampaikan loh, ya, sudah disarankan ide masukan dari Kang Deddy Mulyadi ya terkait sektor pariwisata. Ya itu luar biasa teman-teman, saran beliau yang sampaikan itu luar biasa ya, dan masuk akal untuk kita kerjakan. Nah seharusnya ya, kepada pihak-pihak yang terkait ya khususnya di pariwisata seharusnya itu ya lebih ya fokus di masalah itu, bukan justru ya hanya menghabiskan tenaga fokus ya kontra terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang notabene kebijakan tersebut ya sebenarnya menguntungkan juga bagi warga negara itu sendiri, bagi masyarakat khususnya ya daerah Jawa Barat itu sendiri ya. Itu sangat membantu teman-teman ya, ketika kegiatan studi tour itu ditiadakan itu sangat membantu dan sangat menjadi sebuah sedikit angin segar lah bagi mereka, sehingga ya pengeluaran mereka tiap bulannya atau tiap berapa waktu tertentu untuk kebutuhan mereka itu sedikit berkurang teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, bagaimana menurut kalian ya, entah ya setelah ini apalagi. Kalau kemarin Menpar, kemudian Menteri Pendidikan Dasar Menengah sudah ya, kemudian ada ketua dari Komisi 10 anggota DPR yang kontra juga terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah sekarang ya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon, nanti apalagi nih
Ya siapa lagi nih? Waduh, seakan-akan nggak ada habisnya ya. Orang-orang yang mereka ini ya oknum-oknum tertentu ini mereka seakan-akan kalau saya duga ya nyerang tuh. Ya, nyerang, komplain, kritik pedas terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.